Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sudah masuk ke pertemuan ke-12 ya. Kita sudah masuk ke pertemuan 11, kita sudah masuk ke pertemuan 11. Di pertemuan 11 ini yang akan dibahas adalah aplikasi bisnis offline dan aplikasi pendukungnya. Saya mengasumsikan bahwa teman-teman pasti sudah, kalau teman-teman baca ya, kalau teman-teman baca isi dari materi pertemuan 11 ini adalah tentang fungsi-fungsi di dalam smartphone gitu untuk pencatatan bisnis teman-teman, di antaranya Evernote gitu ya, sebuah aplikasi pencatatan. Kemudian ada Note Everything, ini juga sama ya. Inkpad juga sama, hampir sama semuanya. Jadi saya sudah mengasumsikan bahwa teman-teman paham lah ya untuk aplikasi Note di dalam smartphone, dan mungkin bahkan teman-teman sudah lebih tahu cara canggih bagaimana untuk menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di dalam smartphone. Dan di pertemuan 11 itu membahas hal-hal aplikasi bisnis seperti itu gitu. Jadi saya mengasumsikan bahwa teman-teman dengan membaca saja pasti sudah tahu gitu, sudah tahu kemana arah dari materi 11 ini. Kemudian untuk materi ke-12 ini tentang aplikasi pemesanan tiket berbasis web dan Android, yang saya asumsikan juga bahwa teman-teman bisa memahami dengan membaca materi yang ada di sini. Ini adalah contoh dari aplikasinya. Nah, untuk itu, jadi saya mengasumsikan bahwa teman-teman sudah bisa memahami antara materi di pertemuan 11 dan juga materi di pertemuan ke-12. Nah, oleh sebab itu, maka saya akan langsung loncat ke pertemuan ke-13, yaitu presentasi. Jadi, di mata kuliah ini, untuk tugas akhirnya itu, teman-teman harus bikin sebuah proyek untuk membuat aplikasi berbasis Android. Aplikasi berbasis Android, tapi saya tidak akan menyuruh teman-teman untuk bikin aplikasi jadinya. Saya cuma akan menugaskan teman-teman untuk bikin mock-up-nya atau prototype dari aplikasi Android itu gitu. Jadi misalkan teman-teman bikin aplikasi Android perpustakaan, misalnya aplikasi Android sistem informasi perpustakaan gitu ya, berbasis Android, teman-teman tidak perlu bikin aplikasinya, tapi teman-teman bikin mock-up-nya atau bikin prototype-nya gitu. Nah, cuman untuk membuat hal itu, saya ingin teman-teman mengikuti cara sebagai seorang developer program gitu. Jadi tidak asal membuat, tapi saya ingin teman-teman bikin analisis kebutuhan sistemnya, kemudian desainnya seperti apa, kayak gitu. Jadi teman-teman sebelum mengerjakan proyek ini, saya ingin memberi contoh dulu tentang bagaimana metode untuk pengembangan sistemnya, kayak gitu. Oke, kita lanjut ya ke metode pengembangan sistem. Nah, salah satu metode pengembangan sistem yang mungkin sering teman-teman dengar, sering teman-teman baca juga ya, mungkin di skripsi, di tugas akhir, ataupun kakak-kakak kelas teman-teman juga yang sering membicarakan tentang metode dalam skripsinya gitu ya, dalam pengembangan aplikasi sistem khususnya. Mereka sering menggunakan metode waterfall. Jadi waterfall ini adalah salah satu metode untuk pengembangan sistem. Sebenarnya tidak hanya waterfall, tapi masih banyak model lain, masih banyak metode lain yang bisa digunakan untuk pengembangan sistem.
Cuman di sini saya akan menjelaskan secara umum yang sering digunakan supaya teman-teman bisa lebih paham dan lebih banyak referensinya nantinya, yaitu metode waterfall. Yang jadi sering membuat bingung adalah ketika mahasiswa disuruh untuk menggunakan metode. Biasanya mereka sering langsung koslet gitu otaknya tuh. Metode apaan gitu. Nah, teman-teman harus paham dulu apa itu metode. Metode itu adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan sebuah proses gitu. Jadi contohnya kita mau bikin sebuah aplikasi perpustakaan berbasis Android. Nah, untuk membuat aplikasi perpustakaan itu kan nggak mungkin teman-teman bisa langsung bikin ngoding gitu. Tapi ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Dari mulai tahapan A ke tahapan B, ke tahapan C, sampai nanti ke tahapan Z. Nah, tahapan-tahapan itu atau proses-proses yang dilalui itu adalah sebuah metode. Gitu. Jadi metode itu adalah proses-proses atau tahapan-tahapan yang dilalui untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Oke, contoh sederhananya kita analogikan seperti ini. Misalnya, di sini teman-teman punya gebetan. Terus pas hari Minggu, teman-teman janjian bahwa hari itu mau bertamu ke rumah gebetan teman-teman. Nah, untuk bisa datang ke rumah gebetan kalian, tentu saja kan kalian harus ada proses yang dilalui, gitu kan? Untuk datang ke rumahnya itu kan. Nah, untuk bisa datang ke rumahnya itu bagaimana caranya? Ada beberapa cara yang bisa teman-teman lakukan. Yang pertama, teman-teman bisa menuju rumahnya dengan menggunakan kendaraan pribadi. Terus cara yang kedua, teman-teman bisa menuju rumahnya dengan menggunakan kendaraan umum. Cara yang ketiga, teman-teman bisa menuju ke rumahnya dengan berjalan kaki. Nah, itu adalah ketiga cara yang bisa teman-teman lakukan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, yaitu bagaimana caranya untuk bisa sampai di rumah gebetan kalian. Ada 3 cara, pakai kendaraan pribadi, pakai kendaraan umum, atau jalan kaki. Nah, dari ketiga cara tersebut, mana yang lebih efektif, mana yang paling bisa digunakan, mana yang paling efektif dan efisien. Nah, ketiga cara itu adalah metode, gitu kan? Ketiga cara itu adalah metode. Metode satu adalah menggunakan kendaraan pribadi, metode yang kedua menggunakan kendaraan umum, metode yang ketiga dengan jalan kaki. Nah, setiap metode ini, dari ketiga metode ini, itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau metode pertama, yaitu menggunakan kendaraan pribadi, misalkan dari metode ketiga dulu. Kalau kita menggunakan metode ketiga, yaitu jalan kaki, berarti resiko yang harus ditempuh adalah teman-teman, misalnya jarak ke rumahnya itu sekitar 20 km. Untuk bisa mencapai ke rumahnya dalam waktu 20 km dan kalian janjian itu jam 11 siang, maka berarti kalian, teman-teman, harus mempersiapkan kira-kira saya harus siap-siap dari rumah jam berapa, berangkat dari rumah jam berapa. Kemudian dalam jarak 20 km, pasti saya nanti selama di jalan pasti kelelahan. Dan saya pengen minum, berarti saya harus bawa botol minum gitu kan. Terus selama di perjalanan kalau panas berarti saya bisa gegerahan. Nanti kalau nyampe ke rumahnya, kalau saya bau, apakah dia akan ilfil atau enggak? Maka saya berarti sebelum nyampe ke rumahnya harus mandi dulu, harus mandi lagi. Berarti saya harus bawa sabun dan juga perlengkapan mandi yang lainnya. Misalnya seperti itu. Kemudian metode yang kedua yaitu menggunakan kendaraan umum. Nah, kalau menggunakan kendaraan umum berarti tahapan-tahapan yang harus dilalui teman-teman adalah kalian harus tahu dulu kira-kira berapa kendaraan yang harus teman-teman naiki.
Kalau pakai angkot, berapa kali naik angkot. Kemudian naik angkot pakai jurusan apa saja. Terus ongkosnya berapa aja. Kira-kira ada macet gak nanti itu tengah jalan. Jadi teman-teman harus memperkirakan waktu yang ditempuh itu berapa jam, berapa menit gitu kan. Itu metode yang kedua, pakai kendaraan umum. Kemudian metode yang kedua, yang ketiga, yang kesatu, yaitu menggunakan kendaraan pribadi. Kalau menggunakan kendaraan pribadi, teman-teman mau pakai apa? Mau pakai motor atau pakai mobil? Kalau pakai motor, hujan gak nih? Gitu kan. Kalau pakai mobil, kondisi jalannya macet gak nih? Kan itu juga beberapa metode yang bisa teman-teman pilih. Kira-kira metode mana yang paling efektif? Gitu. Nah, itu dinamakan dengan metode. Jadi metode itu adalah step-step atau langkah-langkah yang bisa teman-teman lakukan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Gitu. Nah, dalam pengembangan sistem juga itu banyak sekali metode untuk pengembangan sistem. Tidak hanya metode waterfall, tapi masih banyak metode yang lain. Kayak spiral, scrum, dan banyak metode yang lainnya yang bisa teman-teman cari. Gitu ya. Dan teman-teman bisa dibandingkan kira-kira dari keseluruhan metode itu mana yang bisa teman-teman gunakan terhadap sistem yang mau teman-teman buat. Kayak gitu. Nah, saya di sini akan mencontohkan salah satu metode. Saya mau ngambil salah satu metode untuk metode pengembangan sistem, yaitu metode waterfall. Nah, di metode waterfall ini ada langkah-langkah yang harus dilalui. Dari mulai langkah A sampai langkah Z. Nah, langkah yang pertama yang harus dilalui adalah satu, itu adalah analisis. Nah, analisis ini adalah di mana teman-teman untuk melakukan pembuatan aplikasi, teman-teman harus bisa melakukan analisis kebutuhan sistemnya. Analisis kebutuhan sistem itu mulai dari teman-teman harus tahu dulu aplikasi ini akan digunakan oleh siapa, targetnya itu siapa gitu. Nanti lihat dulu background dari konsumen atau end user itu siapa. Kalau tidak salah, dulu saya pernah bikin video tentang analisis kebutuhan sistem gitu ya. Mata kuliah ini juga, atau mata kuliah IMK gitu ya. Pokoknya ada di channel YouTube saya gitu ya. Teman-teman bisa dicari analisis kebutuhan sistem itu seperti apa, bagaimana caranya. Yang penting di sini fokusnya ke end user, Kira-kira kebutuhan sistem seperti apa yang mereka butuhkan. Jadi saat kita membuat sebuah aplikasi itu jangan terfokus terhadap apa yang ingin kita buat, tapi kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan penggunanya itu sendiri. Gitu. Misalnya teman-teman ingin membuat sistem informasi perpustakaan. Kemudian teman-teman bikin aplikasi yang hanya dimengerti oleh orang-orang komputer, sedangkan para penggunanya adalah orang-orang awam, di mana mereka tidak hanya background-nya dari ilmu komputer, tapi dari ilmu sosiologi, ilmu psikologi, ilmu kedokteran, gitu kan. Jadi dibuatlah aplikasi yang harus bisa user-friendly dengan segala jenis kalangan. Gitu. Nah, di sini teman-teman harus bisa menganalisis kira-kira kebutuhannya seperti apa. Gitu ya, teman-teman harus cari dulu di sini kira-kira kebutuhan seperti apa, gitu ya. Kemudian setelah teman-teman sudah tahu kebutuhan sistemnya itu seperti apa, teman-teman lanjut ke langkah yang kedua, yaitu melakukan desain dari sistem yang akan dibuat. Desain di sini adalah bukan teman-teman langsung ngoding, tapi desain di sini adalah teman-teman membuat sebuah blueprint atau mockup ataupun prototype yang nanti bisa dibaca dulu, bisa dilihat dulu oleh end user-nya. Gitu. Jadi sebelum teman-teman bikin aplikasi jadinya, alangkah baiknya teman-teman bikin dulu sebuah prototype-nya, supaya bisa dibaca oleh si end user-nya, apakah sesuai dengan kebutuhan mereka atau tidak. Gitu. Nah, ini adalah dalam tahap desain. Jadi kalau misalkan nanti pas tahap desain ya, pas teman-teman bikin sebuah blueprint-nya, prototype-nya, ternyata saat disodorkan ke konsumen, ke user itu tidak sesuai ekspektasi mereka, maka di sini teman-teman bisa melakukan revisi dulu sebelum nanti tahap implementasi. Kalau misalkan setelah direvisi dan mereka sudah yakin dan sudah oke menurut mereka, baru masuk ke tahap ketiga, yaitu implementasi. Nah, di sini baru teman-teman melakukan coding, membuild atau membangun aplikasi yang akan dibuat.
Kayak gitu. Nah, kalau sudah beres, bikin aplikasinya, lalu teman-teman lakukan pengujian atau pengetesan terhadap aplikasi tersebut. Gitu ya. Diuji dulu sama kalian gitu ya, kemudian atau bisa diuji oleh si end usernya langsung, kira-kira mereka mengerti atau tidak bagaimana cara menggunakannya. Dan kalau misalkan ada debug, ya teman-teman bisa melakukan perbaikan lagi terhadap aplikasinya gitu. Setelah itu teman-teman masuk ke tahap deployment gitu. Lalu setelah tahap deployment, teman-teman masuk ke tahap maintenance atau tahap perawatan dari sistem tersebut gitu. Nah, ini adalah salah satu metode pengembangan perangkat lunak, yaitu metode waterfall. Jadi metode itu adalah tahapan-tahapan yang dilalui untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Gitu ya. Nah, tugas teman-teman untuk proyek akhirnya yaitu kalian harus membuat sebuah mockup atau sebuah prototype. Gitu ya. Teman-teman harus bikin sebuah prototype aplikasi berbasis Android. Aplikasinya silahkan apa saja, tapi saya harapkan aplikasinya itu dinamis, tidak hanya statis, isinya tentang informasi-informasi saja, tapi usahakan aplikasinya berbentuk dinamis. Gitu. Teman-teman bikinnya tidak perlu sampai tahap bawah, tapi teman-teman cuma sampai tahap desain saja. Teman-teman hanya sampai membuat prototipenya saja. Banyak ya aplikasi prototipe yang bisa teman-teman gunakan untuk membuat prototipe. Jadi yang paling penting adalah di sininya, di bagian analisnya. Kalian harus benar-benar buat analis kebutuhan sistemnya seperti apa. Harus digambarkan secara jelas, harus bisa diterangkan secara detail sehingga saya bisa mengerti. Gitu. Nah, kalau teman-teman sudah bisa menganalisis kebutuhan sistemnya, baru teman-teman melakukan desain prototipenya, gitu ya. Nah, nanti teman-teman bikin laporannya, bikin analisis kebutuhan sistemnya, dan juga desain dari prototipenya, kalian masukkan ke dalam laporan. Dan nanti laporannya akan dikumpulkan, dan teman-teman juga bikin sebuah video presentasi sederhana yang menjelaskan tentang aplikasi yang akan kalian buat gitu ya. Nanti aplikasi ini, tugas ini kalian bikin dalam bentuk kelompok. Nanti untuk pembagian kelompoknya dan juga tema projectnya kita bahas lebih lanjut di grup ya, supaya teman-teman bisa lebih diskusinya bisa lebih panjang di sana. Oke. Jadi untuk pertemuan sekarang sampai selanjutnya kita fokus ke pembuatan proyek akhir. Gitu ya, tapi dengan metode, dengan cara penulisan yang baik, dengan cara penyampaian perencanaan dalam laporan yang baik. Gitu. Jadi nanti pertemuan 12-13 teman-teman bikin aplikasinya. Gitu. Nanti di pertemuan terakhir teman-teman bikin video presentasi, teman-teman rekam, presentasikan, kemudian nanti dikumpulkan semuanya. Oke, seperti itu ya. Bisa dipahami. Kalau tidak dipahami, nanti teman-teman silahkan ditanyakan di grup untuk lebih detail dari tugas proyek ini.